Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Salam kenal, saya Gintanti Septianasari SPD SD, Guru SD Negeri Karangsari 04, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang IPA di tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan secara generatif. Nah, sekarang perhatikan penjelasan berikutnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan yang selalu diawali dengan adanya proses penyerbukan sehingga terjadi pembuahan atau fertilisasi. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Adapun ciri-ciri perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, perkembangbiakannya melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Yang kedua, hanya dimiliki oleh tumbuhan berbunga maupun berbiji. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari bunga. Yang pertama, tangkai bunga berfungsi menghubungkan bunga dengan batangnya. Yang kedua, dasar bunga berfungsi tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga berfungsi bagian yang menyelimuti bunga saat masih kuncup. Yang keempat, mahkota bunga berfungsi menarik serangga agar dapat membantu proses penyerbukan. Yang kelima, benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Dan keenam, putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Dan yang terakhir, bakal biji. Bakal biji berfungsi tempat menampung bakal biji atau calon tumbuhan baru. Nah, tahukah kalian apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari atau benang sari di kepala putik. Bagaimanakah proses penyerbukan? Mula-mula serbuk sari akan terbang tertiup angin ataupun dibawa oleh serangga sehingga serbuk sari akan jatuh tepat di kepala putik. Setelah jatuh di kepala putik, serbuk sari ini akan turun ke dalam dasar bakal biji. Serbuk sari ini yang ada di dalam dasar biji akan berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Penyerbukan ada beberapa jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan
Bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas maupun berbeda jenis. Nah, sahabat rumah belajar, tadi kalian sudah belajar ya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin, sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan generatif ciri-cirinya dilakukan melalui bunga, yaitu dengan proses penyerbukan dan biji. Alat perkembangbiakannya yaitu serbuk sari dan putik. Penyerbukan ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Sahabat rumah belajar, sekarang saatnya ayo berlatih mengerjakan tugas agar sahabat rumah belajar lebih memahami lagi tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Coba perhatikan soal berikut. Kerjakanlah soal berikut dengan cermat. Sahabat rumah belajar, demikianlah pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Teruslah semangat belajar bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.